Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Fakrul Umam Mablix dengan NPM 2222011022 dari anggota kelompok ISS 1 yang didampingi teman saya yaitu boleh memperkenalkan diri, Pak. Izin memperkenalkan diri, saya Septiana Nandasari. Nah, untuk tema dari kelompok 1 ISS 1 ini adalah tradisi oyok pada ibu hamil. Berikut ini adalah kelompok dari ISS 1 saya. Dan untuk latar belakang dari budaya oyok ini adalah salah satu budaya yang berasal dari adat Sunda, tepatnya dari Cirebon. Nah, untuk oyok ini sendiri merupakan tradisi menggoyangkan perut ibu hamil pada bulan ketiga sampai ke-9 yang dilakukan oleh dukun bayi. Menurut kepercayaan, hal ini dapat mengurangi keluhan pada saat ibu hamil dan juga memperlancar persalinan. Oyok ini sendiri merupakan bisa menjadi salah satu cara komunikasi interpersonal antara ibu hamil dan dukun beranak. Nah, untuk Oyo ini memberikan manfaat secara psikologis bagi ibu yaitu untuk menenangkan pikiran ibu hamil. Nah, untuk tinjauan teorinya adalah salah satu budaya yang sering diminta oleh ibu hamil masyarakat Cirebon itu kepada dukun bayi adalah oyok. Oyok sendiri adalah pijatan pada ibu hamil yang umumnya dilakukan oleh dukun bayi dengan tujuan untuk benarke atau membenarkan sedikit melakukan goyangan sesuai posisi ideal janin. Oyok merupakan tradisi yang sudah turun-temurun. Gerakan oyok ini, jika diperhatikan, tidak berbeda dengan gerakan Leopold atau manuver Leopold yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, bidan, dan dokter spesialis kandungan. Pemeriksaan Leopold dengan komunikasi interpersonal atau modifikasi oyok memungkinkan seseorang bidan bersosialisasi cukup lama dengan pasien, sehingga harapannya akan semakin meningkatkan empati seorang bidan. Untuk LO yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nanda. Silakan, Mbak. Untuk LO yang pertama, yaitu penjelasan lebih lanjut tentang topik masing-masing kelompok disertai foto dan gambar. Tradisi oyok yaitu tradisi yang dilakukan sepanjang usia kehamilan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda pada ibu hamil muda untuk mengetahui usia kehamilan atau hamil tidaknya seorang dan seseorang. Dan pada usia kehamilan 2-7 bulan, masyarakat mempercayai bahwa tradisi ini bisa untuk mengurangi berbagai keluhan, bisa bisa rasa tidak nyaman di perut bagian bawah. Biasanya oyok dilakukan dengan membenarkan sedikit kepala janin dan pada usia 7-9. Oyok dikaitkan dengan tradisi perawatan kehamilan 7 bulanan. Namun perbedaan yang cukup terlihat dari kedua prosedur tersebut adalah adanya komunikasi interpersonal yang lebih intensif atau komunikasi yang hangat, unsur pijatan, lembut, dan informasi. Lanjut LO yang kedua, apakah dampak kesehatan bagi masyarakat? Dampaknya ada dua, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif, pemijatan oyok memiliki dampak positif, yaitu mengurangi rasa sakit dan pegal-pegal pada perut dan memberikan rasa nyaman pada ibu hamil. Proses pemijatan
menjadi baik bagi kondisi ibu hamil apabila pemijatan dilakukan dengan benar. Dukun tenaga kesehatan sangat terbantu dalam memberikan pelayanan kesehatan pada ibu selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Lalu dampak negatifnya, apabila cara pemijatan dilakukan dengan penuh tekanan yang dapat mengganggu janin, tindakan mengurut perut ibu hamil terutama pada masa trimester 3 tidak dibenarkan dalam praktik kedokteran atau kebidanan yang aman. Pijat perut dalam ilmu medis dilarang karena dapat membahayakan janin dan ibunya, terutama jika dilakukan di rumah jauh dari fasilitas kesehatan. Resiko pemijatan perut pada ibu hamil dapat menyebabkan adanya ruptur uteri. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu oyok merupakan bagian dari masyarakat yang secara turun-temurun dipercaya untuk menangani permasalahan yang terkait dengan kehamilan, persalinan, maupun masa nifas. Tradisi ini adalah tradisi menggoyang-goyangkan perut ibu hamil sejak usia kehamilan bulan ketiga hingga bulan ke-9. Dengan bermitra tenaga kesehatan sangat terbantu dalam memberikan pelayanan kesehatan pada ibu hamil selama persalinan dan masa nifas. Oleh karena itu, dengan adanya kemitraan dukun tenaga kesehatan dapat memanfaatkan kegiatan pembinaan untuk mengurangi praktek dukun bayi yang bertentangan dengan kesehatan. Lalu di sini ada saran, yaitu pada setiap etnis di Indonesia ini harus dikaji secara ilmiah, karena selama ini kita hanya membiarkan saja tanpa mencari tahu maksud dan tujuan dari kebudayaan tersebut. Misalnya saja tradisi oyok. Sehingga kedepannya perlu ada modifikasi pijat oyok oleh bidan dengan mengutamakan komunikasi interpersonal antara bidan dan ibu hamil. Sedangkan pada tradisi etnis laut, perlu adanya peningkatan pengetahuan dukun atau bidan kampung tentang penyakit dan faktor risiko, serta memaksimalkan pelayanan tenaga kesehatan pada masyarakat. Terima kasih. Nah, berikut ini adalah sumber-sumber yang kami cari untuk daftar pustakanya. Dan sekian, terima kasih dari kelompok 1. Jika ada tutur kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.